siang semuanya, kembali lagi dengan saya, Marcella Permadi, di acara Serius Beauty. Oke, pada hari ini saya akan membawakan topik yang spesial, yaitu akan membahas tentang Kartini Indonesia. Yang dimana pada era modern ini semakin banyak bermunculan sosok wanita hebat, mandiri, dan menginspirasi, seperti Raden Ajeng Kartini. Wanita hebat dan menginspirasi ini hebat dalam bidangnya masing-masing. Nah, kebetulan aku tidak sendiri. Di sini aku akan ditemani oleh sosok wanita cantik, pintar, hebat, dan tentunya tidak kalah asiknya. Dan belakangan ini dinobatkan menjadi Miss Teen Indonesia 2020. Dan mungkin teman-teman sudah pada tahu ya siapa dia. Oke, lanjut saja Kak Kezia Levianti. Halo Kak, apa kabar Kak? Halo Kak Marcella, kabar aku baik. Terima kasih ya udah mengundang aku pada hari ini. Ya, sama-sama Kak. Oke, kita lanjut ya Kak ya. Karena keadaan masih tidak memungkinkan untuk tatap muka, lagi-lagi aku sharing melalui virtual untuk kesekian kalinya. Tapi nggak apa-apa ya Kak, karena kita masih tetap bisa sharing-sharing. Sebelumnya yang aku dengar-dengar dari berita-berita infotainment di media, acara beauty pageant ini sempat ditunda karena kondisi pandemi COVID-19 ya Kak ya. Lalu digelar kembali di awal Mei bulan ini. Oke Kak, mengenai virus COVID-19 Kak, gimana tanggapan Kakak tentang pandemi ini? Lalu sudah mulai kembali dengan adanya era new normal. Apalagi beauty pageant ini diadakan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Oke, kalau soal pandemi, pastinya menurut aku ini sangat berdampak besar ya bagi kehidupan kita sehari-hari, nggak cuma dari segi mungkin mobilitas kita dalam melakukan pekerjaan, interaksi, komunikasi dengan orang terdekat kita. Sebenarnya ini juga berdampak bagi aku pribadi ke pekerjaan aku, karir aku sebagai beauty pageant, di dunia beauty pageant, karena sebenarnya kan ini lebih efektif jika dilakukan secara tatap muka ya, kalau kontes kecantikan seperti ini. Nah, sejak adanya pandemi ini jadi sangat hambat, di mana coba kita jadi susah untuk benar-benar tampil atau show diri kita sendiri gitu, dan ini sangat hambat sekali. Nah, kalau soal new normal, sebenarnya meskipun udah dari bahasanya aja new normal gitu ya, menormalisasikan kehidupan baru, sebenarnya tetap akan jadi tantangan bagi diri kita sendiri, karena sebenarnya kita udah nggak bisa balik ke semula lagi nih, kita harus banyak lebih waspada terhadap kebersihan, ke awareness kita sendiri juga terhadap virus ataupun kebersihan di sekitar kita, seperti itu sih menurut aku. Iya, jadi kita harus lebih aware lagi, dan mungkin misalnya mau keluar rumah atau kemana, kita harus tetap menetapkan prokes ya Kak ya. Ya, Oke betul Kak, sekali. untuk suka dukanya menjalani Miss Teen Indonesia 2020 di masa pandemi ini gimana Kak? Kalau buat suka duka, menurut aku yang pertama sukanya pastinya aku jadi dapat pengalaman baru, nggak hanya di bidang kecantikan aja, tapi sebenarnya juga pengalaman bagi diri aku sendiri untuk improve lebih better lagi, lebih baik lagi, menjadi siapa diri aku sebenarnya. Lalu juga aku ketemu dengan banyak teman-teman baru, keluarga baru di dunia beauty pageant, nggak cuma sesama kontestan, tapi juga orang-orang yang bisa mengajarkan aku untuk jadi lebih baik lagi. Nah, kalau soal dukanya nih, kebetulan aku merasa aku jadi lebih sering merasa insecure, merasa tidak percaya diri, apalagi aku harus berhadapan langsung dengan standar kecantikan atau beauty standar di Indonesia, di mana biasanya orang tuh mikir kalau yang ikut beauty pageant itu harus lebih bisa lebih skinny, lebih langsing, lebih putih, atau benar-benar yang tampaknya itu sempurna banget lah di mata publik. Padahal aslinya arti cantik itu sendiri kan nggak harus mengikuti standar seperti itu. Dan menurut aku sih ini jadi duka ya bagi aku. Iya, betul banget kan, apalagi di Indonesia sekarang ini kata insecure itu sensitif sekali ya kayak, bahkan kaum milenial tuh sangat merasakan hal tersebut. Sebelumnya Kak boleh share foto-foto uh, saat mengikuti Miss Pageant Indonesia? Oke, boleh banget. Aku izin share screen ya. Boleh Kak. Oke, udah terlihat layarnya? Ya, sudah.
Oke, jadi ini ada aku udah kumpulin beberapa dokumentasi yang selama ini aku sempat simpan. Ini pertama kali aku ikut kontes kecantikan di kampus aku nih. Aku ikut ajang Mister Miss di sana. Aku coba untuk tampil percaya diri dengan catwalking, lalu juga beberapa sesi lainnya seperti photoshoot modeling dan sebagainya. Lalu juga seperti yang tadi aku bilang, ini adalah salah satu kompetisi bagi yang aku ikutin, itu aku juga menekankan lagi pada sesi modeling. Lalu juga ini bersama beberapa kontestan lainnya, di sini aku udah mulai masuk ke acara finalis dari acara kampus aku itu, kemudian akhirnya aku disalurkan nih untuk mengikuti Miss Teen 2020, karena ternyata aku mendapatkan kesempatan untuk menang dan aku dianjurkan untuk mengikuti ajang ini. Lalu akhirnya aku juga menjalani berbagai photoshoot selama aku menjalani karir aku di Miss Teen 2020. Ini adalah beberapa fotonya. Sebenarnya di sini juga yang seperti aku tadi bilang, aku menghadapi banyak banget tantangan seperti ketidakpercayaan diri. Apalagi teman-teman yang ada sama aku nih, yang bareng sama aku merasa mereka tuh lebih cantik gitu ya daripada aku, lebih tinggi daripada aku, dan aku tuh kayak cuman bener-bener di bawah mereka banget, aku jadi merasa tidak percaya diri. Nah, di sinilah aku merasa banyak banget tantangan dan hambatan yang harus aku hadapi. Tapi seiring berjalannya waktu, aku bisa improve lebih better lagi. Aku merasa kayak ya itu cuma pikiran buruk aku aja. Aku bisa menghadapi itu semua hingga akhirnya aku benar-benar bisa dipercayakan sebagai Miss Teen 2020 di bulan Mei lalu. Seperti itu sih dari aku. Terlihat elegan sekali dan cantik banget ya Kak ya saat mengenakan kebaya warna hitam. Terima kasih. Untuk mengenai beauty standar nih, Kak, itu kan sangat sensitif sekali ya, apalagi di masa sekarang. Nah, kalau menurut Kak KJ sendiri, bagaimana cara mengatasi beauty standar tersebut? Kalau menurut aku sih caranya cuma ada satu, yaitu kita harus megang penuh atau kontrol penuh mindset kita. Karena di era seperti ini tuh kita sangat rawan, apalagi milenial ataupun generasi Z gitu ya, sangat rawan tuh mindset-nya terpengaruhi sama apa yang kita lihat di sekitar kita maupun media sosial terutamanya, seperti misalnya Instagram. Nah, di saat kita melihat hal-hal seperti itu, kita merasa itu suatu standar yang harus kita ikutin, apalagi sebagai wanita nih ya, perempuan, masa cantik itu ya emang konkretnya harus seperti A, seperti B, atau seperti C. Padahal aslinya kan ya nggak kayak gitu, tapi itu kebentuk gitu aja di media sosial. Maka dari itu, aku merasa sebenarnya kita harus tanamkan mindset yang kuat, kita harus lebih berpikir bahwa nggak ada maksudnya kecantikan itu subjektif, bukan objektif. Jadi kita cuma perlu tampil jadi diri sendiri aja untuk jadi cantik, bukan mengikuti standarnya orang lain seperti misalnya harus lebih kurus, atau lebih gemuk, atau lebih putih, lebih mancung, dan sebagainya. Jadi yang aku ingin tekankan bahwa kita harus memegang kontrol penuh atas mindset kita supaya kita pikiran tuh nggak jelek-jelek. Itu sih menurut aku. Ya, betul banget, Kak. Semoga tanggapan Kak KJ tentang beauty standard ini bisa membantu para audiens yang nonton dan mungkin sekarang ini sedang merasakan insecure ya, Kak ya. Karena banyak sekali teman-teman saya juga dan kalau saya lihat di sosial media juga banyak banget yang mengeluh dengan kata insecure. Padahal kan semua orang dan semua wanita memiliki kecantikannya masing-masing. Oke Kak, boleh kasih mungkin sekata atau dua kata motivasi untuk para audiens di sini agar tidak merasakan insecure lagi dan menginspirasi. Oke, boleh banget nih. Kebetulan ada sebenarnya banyak banget nih yang aku bisa jadikan saran bagi perempuan di Indonesia untuk tidak merasakan insecure ya. Cuman ada satu kebetulan yang menurut aku menarik, terdengar lucu gitu, padahal memiliki makna yang dalam, yaitu jangan lupa untuk selalu ubah rasa insecure jadi bersyukur. Kenapa? Karena ketika kita merasa insecure, sebenarnya itu yang terjadi adalah sebenarnya kita tidak mensyukuri apa yang kita punya. Kita merasa kayak kita belum cukup, kita terlalu merasa tidak puas terhadap diri kita sendiri, apalagi kita selalu membanding-bandingkan kita dengan orang lain, dan disitulah sebenarnya kita tidak bersyukur. Oleh karena itu, sebenarnya kita perlu untuk lebih banyak
puas sama diri kita sendiri, merasa kita tuh udah enough, karena ketika kita sudah bersyukur, sebenarnya lama-lama insecure itu nggak ada gitu, karena insecure kebentuk dari persepsi kita sendiri yang merasa diri kita tuh nggak cukup. Karena itulah menurut aku selalu banyak-banyak aja bersyukur, sehingga kedepannya kita bakal bisa lebih baik lagi menghadapi struggle kita masing-masing mengenai standar kecantikan yang sudah kebentuk dan tanpa ada aturan sendiri gitu ya. Padahal kan standar kecantikan tuh seharusnya nggak pernah ada gitu. Kita cuma perlu tampil menjadi diri sendiri aja di depan orang lain maupun kita sendiri. Seperti itu sih menurut aku. Bagus sekali Kak, itu semoga sangat menginspirasi oleh teman-teman yang nonton ya. Jangan lupa ya teman-teman, ubah rasa insecure menjadi bersyukur ya Kak ya. Oke, baik Kak, banyak sekali cerita pengalaman Kak Kezia dalam menjalani pigeon ini, apalagi untuk pigeon kali ini cukup berat ya Kak, karena di masa pandemi COVID-19. Sayang sekali Kak, waktu berjalan dengan cepat dan tibalah kita di penghujung acara. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Saya Marcella Permadi, pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Sampai jumpa Kak Kezia. Terima kasih atas sharingnya hari ini. Sampai jumpa Kak Marcella. Terima kasih juga. Bye. Indonesia is very well known about our national motto, Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimanapun jalannya, sekali-kali jangan lelah untuk berusaha gigih membela semua yang baik. Selamat Hari Kartini.